Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mutakin dari kelas 07 TPLE 023. Di sini saya akan menjelaskan step by step dalam men-setting web server dan mendeploy WordPress sebagai salah satu tugas atau proyek UTS mata kuliah keamanan komputer. Setelah sebelumnya, pada pertemuan 7, kita sudah mencoba menginstal web server atau membuat web server, diantaranya itu menginstal Apache Web Server, kemudian DBMS. Di sini kita menggunakan DBMS-nya MariaDB. Kemudian kita juga sudah menginstal PHP Package. Kemudian kita sudah menginstal PHP MyAdmin. Dan yang terakhir kita juga sudah menginstal Webmin. Yang kemudian kita akan melanjutkan dalam proses mendeploy WordPress. Sebelumnya, web server yaitu web yang berperan sebagai perantara antara mesin server dan klien. Artinya, web server akan memberi respon dari request pada klien. Kemudian DBMS atau Database Management System yaitu software yang berfungsi atau digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil database. Kemudian PHP Package di dalamnya berisi library yang dibutuhkan pada PHP. Kemudian PHP Admin berfungsi untuk mengelola database MariaDB. Kemudian Webmin adalah antarmuka berbasis web mengelola administrasi sistem pada web server. Langsung aja kita mencoba step by step dalam mendeploy WordPress-nya. Pertama-tama kita akan melakukan pointing domain pada file host yang berada pada sistem C, Windows, sistem 32, drivers, terus etc, terus baru masuk ke hostnya. Langsung aja kita buka CMD-nya. Di sini CMD-nya kita harus buka pada Run as Administrator. Terus kita buka menggunakan Notepad menuju file yang dituju, yaitu file host. Di sini kita bisa melakukan copy saja, kemudian klik kanan pada CMD-nya atau terminal yang biasa kita pakai. Kemudian kita klik enter. Di sini kita akan merelasikan antara IP server, kemudian kita merelasikannya dengan nama domain yang kita inginkan. Untuk mengetahui alamat servernya atau IP servernya, kita bisa membuka VM atau virtual machine. Di sini saya menggunakan VirtualBox yang sebelumnya sudah terinstall Ubuntu server. Langsung aja kita run Ubuntu servernya. Kita tunggu sampai Ubuntu servernya terbuka. Ya, kita sudah masuk ke Ubuntu servernya. Untuk melakukan cek IP-nya, kita bisa melakukan perintah IP addr, kemudian enter. Di sini saya akan menggunakan IP yang ketiga. Saya akan meremote dan menggunakan aplikasi putih untuk memudahkan dalam
proses instalasinya atau proses yang akan dijalankan. Kemudian kita memasukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan yang 192.168.56.103. Untuk portnya default, langsung kita open. Tunggu putihnya merespon. Sudah. Sepertinya ada error, kita coba lagi. Kita buka aplikasi putihnya. Jadi 192.168.56.103 portnya default, terus kemudian SSH open. Di sini kita masukkan login us-nya, kita menggunakan username pada Ubuntu servernya. Kemudian kita memasukkan passwordnya. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita minimize saja yang sini. Kita copy dulu untuk kita copy dulu IP-nya. Kita paste di sini. IP-nya paste, kemudian kita membuat nama domain yang kita inginkan. Di sini saya simbol menggunakan nama saya. Seperti ini. Kemudian kita save, bisa menggunakan save atau Ctrl S. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian kita coba buka CMD-nya. Kita coba ping menggunakan nama domain yang kita masukkan tadi. Salah, maaf. .com. Di sini respon, berarti domainnya sudah berhasil kita relasikan dengan IP address-nya. Kita close saja. Oh ya, sebelumnya untuk mengecek apakah web server Apache, MariaDB, terus PHP package, kemudian PHP MyAdmin sama Webmin kita sudah terinstall, kita bisa mencoba membuka dengan Google Chrome atau web browser yang biasa kita gunakan. Kita bisa mencoba masuk menggunakan IP address maupun menggunakan nama domain yang tadi kita relasikan. Nah, ini untuk Apache-nya sudah berhasil kita install. Kemudian untuk mengecek MariaDB-nya, kita bisa mengecek pada putihnya. Kita perbesar agar lebih jelas. Kita bisa memberi perintah systemctl status mysqld, kemudian enter. Maaf, systemctl status MariaDB, error. Coba systemctl terus MariaDB. Nah, di sini statusnya udah running.
artinya MariaDB kita sudah running dan siap untuk digunakan. Terus untuk mengecek PHP package-nya, kita bisa masuk ke web browser-nya lagi. Kita tinggal tambahkan di sini /info.php, kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk ya. Untuk package PHP-nya berarti sudah terinstall pada Ubuntu kita. Kemudian untuk mengecek PHP MyAdmin-nya, kita juga bisa langsung memasukkan melalui alamatnya. Kita bisa menggunakan nama domain kita juga. Kemudian /php myadmin, buat enter. Ya. Untuk loginnya, username-nya root. Untuk passwordnya sesuai dengan apa yang sudah kita setting pada saat instalasi. Kita coba masuk. Ya, berhasil masuk. Kemudian untuk mengecek webmin, kita bisa masuk ke web browser-nya lagi. Kita masukkan di sini port default-nya itu 10.000. Enter. Di sini advance, pure advance, kemudian proses to nama domain. Nah, untuk loginnya kita bisa masuk menggunakan akun SSH kita. Di sini menggunakan, kemudian passwordnya juga menggunakan password SSH login. Jika sudah masuk seperti ini, artinya kita sudah sukses dalam persiapan atau membuat web servernya. Kemudian setelah kita sudah sukses merelasikan antara domain dan alamat domain dengan IP address kita bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu testing melalui domain dengan menggunakan alamat domain. Di sini saya menggunakan cmd, kemudian kita ping menggunakan nama domain yang kita masukkan tadi. Berhasil ya. Di sini berarti oke. Kita langsung lanjut ke proses instalasi WordPress. Dalam menginstal aplikasi atau menginstal WordPress, pertama-tama kita membuat folder website pada server Ubuntu pada directory var, kemudian www.html. Kita bisa masuk melalui putih. Di sini kita masuk ke rootnya dulu melalui perintah sudo su, kemudian masukin passwordnya. Oke, kita udah masuk ke rootnya. Lanjutkan, kita buka cd /var /www/html/ kemudian kita enter. Untuk mengecek isian dari folder ini, kita bisa memerintahkan perintah mc atau membuka dengan menggunakan bantuan min recommender. Enter. Belum diinstal. Kita install dulu agar memudahkan kita nantinya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ya, sudah
selesai, kita bisa masuk ke MC. Nah, di sini berisi index tools info PHP. Untuk keluar kita refresh-nya. Jika sudah, berarti langkah yang ini kita oke. Kita lanjut ke download installer dan proses extract WordPress-nya. Untuk installernya, kita masuk dulu ke folder domain yang kita sudah buat tadi. Enter. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan perintah ini widget, kemudian https wordpress.org atau zip. Widget ini software untuk membantu kita dalam mendownload file WordPress berbentuk zip ini atau zip. Kemudian kita copy paste saja ke footingnya. Jika kita mendownload menggunakan widget pada directory ini, artinya nanti aplikasi yang kita download akan tersimpan pada folder yang terakhir ini, muhammadtarifmutakin.com, folder domain kita. Jika sudah, kita bisa mengklik enter, tunggu proses download WordPress-nya selesai. Untuk kecepatan downloadnya tergantung pada koneksi internet yang kita gunakan. Ya, di sini kita sudah berhasil mendownloadnya. Untuk memastikan kita bisa melihatnya langsung. Nah, di sini udah masuk ya file yang kita download bernama Ratosip. Kemudian kita lanjut untuk mengekstrak file yang sudah kita download tadi. Untuk mengekstraknya kita bisa menggunakan aplikasi unzip. Unzip kemudian spasi nama file yang akan kita ekstrak. Unzip. Kemudian enter, tunggu proses ekstraknya selesai. Jika sudah, filenya sudah terekstrak, kita bisa mengeceknya lagi dengan menggunakan perintah ls. Nah, di sini file zip latestnya sudah kita ekstrak dengan nama WordPress pada folder domain kita. Di sini saya menggunakan nama saya, diakhiri dengan .com. Kemudian setelah kita unzip, setelah kita ekstrak, berarti untuk proses yang ini kita sudah selesai. Kita lanjutkan untuk membuat database dan user password khusus untuk WordPress-nya. Pada langkah ini, kita bisa memanfaatkan PHP MyAdmin-nya dengan cara kita buka dulu. Maaf, langsung di sini aja. Di sini saya menggunakan nama domain ya, nama domain saya. Kemudian kita buka PHP MyAdmin. Enter. Salah. Kita coba buka aja di browser baru. Nah, untuk masuknya kita masuk menggunakan password yang kita pakai tadi. Untuk membuat database-nya, kita bisa menambahkan user account. Kemudian kita pilih di sini add user account. Kemudian untuk username-nya, contohnya kita menggunakan WordPress.
sorry. Sama passwordnya juga. Ini nggak usah diisi. Terus kemudian create database with some name or grant or privilege. Kemudian kita langsung lanjut menggunakan perintah tombol go di sini. Oke, di sini untuk database-nya sudah masuk ya. Kemudian kita logout. Kita coba masuk menggunakan username yang tadi kita bikin. Kita menggunakan WordPress, passwordnya sama, masuk. Nah, sini kita udah berhasil membuat database. Kemudian ini database-nya, user sama passwordnya tadi yang buat login ke PHP My Admin yang ini. Oke, kita lanjut ke proses instalasi WordPress-nya. Untuk proses instalasi WordPress, kita bisa masuk ke webmin dengan cara domain portnya itu defaultnya 10.000. Kita enter, kita tunggu. Nah, jika sudah, kita coba pilih ke server, kemudian kita pilih Apache Web Server. Nah, di sini kita bisa melakukan create virtual host. Di sini kita pilih create virtual host. Di sini kita pilih portnya itu 80. Terus di sini kita masuk ke directory file, kemudian www, terus kita pilih HTML. Nah, di sini ada nama folder domain yang kita buat tadi. Kita pilih, oke, terus kita pilih WordPress. Nah, kita select di sini. Artinya untuk default domain yang kita buat tadi, di sini saya menggunakan Muhammad Tariq Mutakin, akan diarahkan pada file atau aplikasi WordPress. Kemudian kita pilih select. Kemudian di sini kita pilih server name-nya sesuai dengan nama domain yang kita pakai tadi. .com. Jika sudah, di sini yang perlu diperhatikan, yang kita perlu isi yaitu portnya yaitu 80. Kemudian dokumen root-nya kita arahkan ke directory file www, HTML, kemudian nama domain yang kita pakai. Kemudian server name-nya kita isi juga dengan nama domain yang kita pakai atau kita gunakan. Jika sudah, kita langsung pencet lanjutkan menggunakan perintah create now. Nah, di sini udah masuk ya. Kemudian kita coba melakukan apply. Oke. Jika sudah, kita coba masuk menggunakan nama domain yang kita masukkan tadi, yang kita setting tadi. Enter. Kita tunggu. Nah, di sini WordPress-nya sudah muncul, artinya yang tadi kita setting di sini di directory WordPress-nya untuk domain Muhammad Tariq Mutakin, domain saya akan diarahkan langsung ke folder WordPress dan tampilannya seperti ini. Sebelum lanjut, kita setting dulu untuk hak aksesnya. Caranya dengan cara kita checklist. Sebentar, bukan di sini. Kita masuk ke tools, kemudian file manager.
Sorry, saya sebentar, saya cari. Saya pause dulu ya. File manager, terus file manager, tunggu nanti. Kemudian kita pilih file. Oh, masih loading. File www.html, terus klik nama domain yang kita gunakan. Untuk mengubah hak aksesnya, kita bisa melakukan checklist pada nama domain. Kemudian kita melakukan memilih tools, kemudian change ownership. Untuk change ownership-nya kita bisa mengisi dengan hak aksesnya itu www.data. Yang ini bawah juga sama. Kita checklist recursif-nya. Kemudian kita change. Kita lanjut lagi, kita checklist lagi. Kita setting juga change permission-nya. Untuk change permission-nya kita menggunakan 755 modenya. Kemudian di sini kita pilih all recursive. Kemudian kita klik change. Klik change. Permission sudah berubah. Sudah tersetting. Terus kita coba masuk. Kemudian kita akan kembali ke WordPress-nya atau ke halaman domain kita. Kemudian kita klik let's go untuk melanjutkan instalasi WordPress-nya. Untuk database name-nya kita sesuaikan dengan database yang sudah kita bikin tadi. Kita menggunakan nama database-nya yaitu PHP. Pada PHP MyAdmin kita menggunakan nama WordPress. Username-nya kita isi WordPress juga. Kemudian password-nya kita masukkan. Saya menggunakan WordPress juga. Untuk database host-nya kita bisa pilih localhost. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mengklik submit. Kemudian run the installation. Oke. Kita tunggu. Untuk set title-nya kita bisa menggunakan nama kita atau WordPress juga bisa. Saya coba menggunakan nama saya. Untuk username-nya tadi saya menggunakan WordPress. Password-nya sama. Kemudian masukkan emailnya. Jika sudah, kita bisa lanjutkan. Kita lakukan checklist dulu sebelah sini. Lanjutkan dengan klik install WordPress. Kita tunggu sampai instalasinya berhasil. Nah, untuk sampai sini proses instalasinya sudah berhasil. Kita bisa melakukan login. Untuk melihat tampilan WordPress kita bisa melakukan masuk menggunakan nama domain kita. Kita tunggu. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil menginstal WordPress pada server Ubuntu kita.
Ini adalah tampilan front end atau tampilan depan yang akan diakses oleh komputer klien atau yang akan menggunakan aplikasinya. Untuk sini kita bisa masuk. Passwordnya kita masukkan juga. Jika sudah, kita klik login. Nah, ini adalah tampilan backend atau tampilan untuk men-setting tampilan-tampilan yang ada pada WordPress ini. Contohnya saja, kita bisa mengganti temanya yaitu dengan cara memilih themes. Di sini saya coba menggunakan yang 20, kita activate. Nah, di sini keterangannya aktif 20. Kemudian jika kita melakukan refresh, maka tampilannya akan berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Baik, segitu saja untuk proses instalasinya. Sudah berhasil. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.